Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Alif Kurnadi di channel sampah ini ya, yaitu channel Sair Pajajaran ini ya. Di video kali ini saya ingin menunjukkan kalau ada kemarin tuh ada seseorang yang datang ke saya. Jadi awalnya dia menemukan sesuatu barang di depan rumahnya, dan dia suruh ngecek itu ada kodamnya ataupun gimana. Ya saya tidak tahu ya, itu ada kodamnya ataupun tidaknya, saya nggak tahu ya, karena itu kalau menurut saya tergantung opini kita sendiri, sugesti kita sendiri, itu ada ataupun enggaknya ya tergantung sugesti kita sendiri gitu. Tapi berhubung saya menghargai buat orang itu, ya saya coba cek sesuai dengan keinginan dia. Lalu saya tanyakan bagaimana cara mengeceknya, kalau dukun-dukun di luaran sana bagaimana cara ngeceknya gitu kan. Saya mengikuti aja gitu kan. Barang itu ada dua. Yang pertama seperti ini. Ini kata dia tanah kuburan ya, dan dipercaya sama orang bisa sepi dagangannya ataupun gimana ya, seperti ini tanah kuburan. Nah, dan ini keras banget ya, dan memang ada merah. Kalau kalau ini jelas ya pasti merah ini kalau kelihatan. Dan aneh juga gitu posisinya. Jadi dibungkus seperti ini, udah seperti ini, dan disimpan di depan rumahnya gitu. Dan yang kedua ada seperti ini nih, kayak boneka tapi kayak jenglot ini. Nah, yang kedua seperti ini udah hancur ya. Nah, seperti ini. Dan kata dia ini di depan rumahnya gitu. Ya kalau menurut saya itu mau barang apapun juga kita jangan sampai musyrik lah, atau kita meyakini itu barang kayak gimana gitu kan. Ya kalau menurut saya minta ke beliau, dipinta ya buat saya, dan saya mau menghanguskannya gitu. Dengan cara gimana ya, kita bakar ataupun kita hancurkan gitu secara pakai ya pokoknya intinya dihancurkan aja supaya orang tidak beranggapan itu makhluk eh, makhluk goib ataupun makhluk siluman, ataupun menanamkan kesugestian kepada teman saya itu, atau kepada yang ngasih barang itu ada hodamnya. Saya akan coba buktikannya kan, kata beliau membuktikannya itu pernah datang ke dukun gitu kan. Barang yang ada hodaman, kalau barang yang ada hodam ataupun yang enggak ada beda itu, ada deceknya. Si dukun itu mempraktekannya seperti ini. Seperti ini dukun tuh, jadi diikat pakai tali. Harusnya sih harus pakai harus pakai tali gitu kan, harus pakai. Nah, dan kalau seandainya ini ada hodamnya gitu, ini gerak seperti ini. Kayak pernah saya di video yang dulu tes buli-buli ya. Nah, seperti ini. Dan ini bisa semakin lama semakin kencang gitu. Ini semakin lama semakin kencang, dan ini bisa putar balik gitu kalau menurut dia gitu kan, bisa putar balik. Dan ini memang bukan tangan saya yang menggerakkannya gitu. Ini sesuai dengan keinginan ini si benda ini sendiri gitu. Nah, ini kalau menurut dia ada hodam gitu kan. Seperti ini jelas ya, mudah-mudahan jelas ya, atau sama saya dijauhkan dulu. Nah, seperti ini.
Atau biar lebih gampangnya kita coba pakai tali aja ya. Ini saya udah ada tali, biar lebih yakin ya kalau ini bukan bukan dari tangannya, dari tangan yang ini ya. Bentar. Nah seperti ini udah pakai tali, dan saya pakai telunjuk aja, mudah-mudahan ini kuat talinya. Susah amat nih. Nah seperti ini dengan satu telunjuk, jadi nggak mungkin kan kalau saya digerak-gerak seperti ini pakai telunjuk, diamkan dulu. Nah seperti ini, semoga jelas ya. Nah, dan ini bisa bergerak. Ini kalau menurut kata adalah salah satu dukun yang memperagakan seperti ini. Saya bongkar ya, karena ini pembodohan ya. Nah, ini semakin lama, kalau aura negatifnya semakin ini bakal semakin kencang. Tadi ini memang bukan saya yang gerakinnya ya. Nah, seperti itu. Oke lah, mungkin itu bisa dikatakan suatu keajaiban ya. Itu bisa dikatakan suatu keajaiban. Nanti bentar, ini ada kabel sedikit. Oke, kita lanjut. Tadi maaf ada trouble sedikit. Tadi tiba-tiba lampu LED-nya mati gitu. Saya nggak tahu pengaruh kodam yang tadi ataupun gimana, saya kurang paham ya. Tadi sampai mana? Jadi itu bukan suatu keajaiban. Itu memang keajaiban, tapi bukan karena kodam. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Ilustrasinya seperti ini. Bagaimana kalau saya punya kalung ini, yang punya teman saya punya kalung seperti ini. Ini kan jelas ini beli gitu. Ini beli bukan karena dari dukun ataupun dari ini beli di tempat yang biasa ya, atau di ini. Bagaimana kalau ini bisa seperti tadi, atau sama saya, apakah ini ada hodamnya? Nah seperti ini. Ini juga sama seperti tadi, bisa apa namanya, ini dengan satu telunjuk saya ini bisa gerak. Coba ini diamkan dulu. Nah lalu semoga ini ya, berhentikan dulu. Nah ini juga semakin lama bisa semakin kencang ya. Nah ini harusnya dicopot ya, biar lebih akurat. Copot aja lah. Jadi kalau seandainya itu ada hodaman, kalau seandainya barang yang tadi itu yang nemu dari rumah itu ada hodam, kenapa kalung ini mungkin ada hodaman ya? Ada hodam juga, padahal ini jelas beli dari supermarket gitu. Seperti ini beli dari supermarket, dan saya coba seperti ini, bisa sama seperti tadi ya, satu telunjuk. Dan ini juga kalau semakin lama ya bisa semakin kencang juga. Nah seperti ini, bukan saya yang menggerakkan lah. Dulu saya pernah bongkar sih, bagaimana ini bisa seperti berputar seperti ini ya. Dan ini kalau semakin kencang, nah ini aura negatifnya juga seperti tadi, berarti semakin
keras juga ya. Nah, karena ini cuman intinya seperti ini, kita harus pandai berpikir positif ya. Kalau toh teman-temanku semuanya menemukan seperti yang tadi, itu bukan karena hodam. Saya pernah jelaskan di video yang sebelumnya tentang bongkar rahasia buli-buli atau kelenting gitu. Dan itu prosesnya seperti yang tadi, sama seperti yang saya praktekkan saat ini gitu kan. Ke pembahasan yang kedua, kita akan coba buktikan kalau ini memang beneran buatan manusia ya, atau bukan hodam, atau bukan dari jin, bukan dari ini ya, terutama yang ini. Banyak orang mengartikan kalau jenglot ini bisa apa namanya, wah ini udah hancur, bisa menarik apa namanya, wah uang lah itulah gitu. Dan ini sama saya udah dipatahkan, karena buat ini bahannya itu kayak tanah ya, ini kayak tanah. Dan jenglot ini sejarahnya ada yang dari kalong, atau ada yang dari ular, dan ada juga yang dari tanah seperti ini. Dan ini dari tanah seperti ini, dan kita hancurkan bareng-bareng. Semoga teman-temanku semuanya bisa berpikir positif dan berjiwa besar, dan kita tetap harus percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang mengizinkan itu ada, yang mengizinkan itu semuanya juga ya kehendak Allah ya, bukan karena dukun gitu. Nah, di video selanjutnya kita akan menghancurkan barang ini, yang ini ya. Semoga ntar bisa hancur atau musnah dan tidak lagi musyrik, terutama buat yang menemukannya, terutama buat yang merasa ketakutan karena ada barang-barang aneh di rumahnya itu ya. Itu sebetulnya cuma teror belaka ya. Kita jangan takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Sihir, teruh, tenun, santet itu memang ada, tapi memang tidak seperti itu. Saya tahu sihir, santet, teluh, tenun juga, tapi nggak seperti dukun-dukun yang ada di YouTube ya. Kalau itu bisa gerbek dukun santet, padahal dukunnya itu udah dibayar gitu kan. Suatu saat sama saya insya Allah lah dibongkar itu juga, karena itu pembodohan juga. Terkecuali kalau ada disclaimer atau itu cuma hiburan, tidak apa-apa. Nah seperti itu. Sekarang kita langsung hancurin aja ini barangnya. Semoga bisa musnah dan tidak berdampak apapun juga ya ke yang menemukannya, ataupun ke saya pribadi, ataupun ke yang punya rumahnya ya. Kita langsung ke prakteknya. Nah ini barangnya seperti ini ya, kita coba bakar, musnahkan. Semoga ini bisa musnah gitu kan, di barang-barangnya seperti ini. Langsung di kameranya di arah sini. Itu masuk itu. Bisa minta tolong ambil yang bisa dibakar ini. Dimasukin di atasnya. Kamera udah ke sini, udah mengarah ke sini nggak? Udah. Coba tolong bantu nyalakan. Jauhin bensin tuh. Coba bakar.
bakar tuh. Jauhin ini bensin. Rian bensin. Ini lagi proses pembakaran barang yang tadi ya, biar tidak musrik gitu kan. Seharusnya ya nggak dipuja-puja atau gimana di berlebihan, jadi kita harus musnahkan aja makhluk yang seperti itu. Jangan sampai mati nih lampu ini ya. Yan. Ya. Ya. Ulah. Jauhan bensin. Cukuplah nih. Langsung sambil menunggu kita merokok dulu ya biar tidak panik. Ini api asli ya. Bukan api bohongan. Hancur lah. Tonton video ini sampai habis, soalnya tidak kalau dikat itu tidak tahu proses apakah ini hancurnya bagaimana. Kita lihat nanti hasilnya gitu. Hancur sih. Waduh. Ini tadi. Tapi ini pasti hancur tuh. Pastinya. Ini sudah kuat. Ini ada
ada sedikit keanehan juga ya, karena ke ini juga sampai nggak terbakar. Nggak tahu ntar barangnya gimana, kita lihat nanti ya. Sebetulnya ada sedikit keanehan, soalnya yang saya rasakan ini memang asli, tapi apinya itu terasa tidak seperti api biasa, jadi terasa dingin. Coba Pik, bener nggak Pik? Terasa dingin gitu. Iya. Tapi kita lanjutkan aja lah, semoga ini hancur. Tapi kalau secara syariat ini seharusnya hancur kan, itu bahannya itu kan kayak seperti rambut sama apa namanya, itulah seperti itulah, seharusnya hancur itu. Kuat Pik, pada kering Pik. Aneh. Nggak apa-apa, lanjut lah. Logika harus hancurnya. Iya. Tuh malah kan politiknya hampir terburu. Bener. Plastik. Emang turun kita plastik. Tidak apa. Ini harus menunggu kesabaran, soalnya kalau seandainya sama saya sekarang diangkat, takutnya terlalu cepat gitu kan. Harus sabar ini. Padahal tadi pakai bensin tuh. Hancur tuh ini. Tapi hancurnya itu plastik temennya. Saya rasa udah cukup, kita coba angkat. Semoga ini barangnya hancur ya, soalnya tadi udah lumayan agak lama. Coba Pik, Rian ambil air Pik, air Pik. Memang ada sedikit keganjalan ya, jadi ini belum ini ya, belum, maaf tadi trouble kepotong, tapi ini belum diambil gitu, belum di apa-apa gitu. Kita coba, atau kalau penasaran ini harus ditambah lagi ya, tambah lagi Pik ya. Iya. Kita begitu ya, separuh dulu. Ini ada keanehan juga ya, soalnya plastik juga hampir tidak terbakar gitu kalau tidak dipaksakan gitu, aneh juga. Tapi kita lihat aja nantilah apa hasilnya. Yang penting kita niat ikhlas untuk memusnahkan barang yang seperti ini gitu kan, daripada sama orang kasih apa gitu kan, gitu. Kita coba musnahkan aja dengan cara dibakar gitu. Tapi kalau secara logika ini seharusnya hancur, kalau secara logika.
Tuh gede deh titiknya. Kita harus sabar. Tapi posisi kelihatan bu. Kelihatan. Ini kalau secara logika ini harus hancur ya. Panas. Coba kamera bisa mendekat tuh. Kameranya bisa mendekat tuh. Deketin kameranya. Kamera bisa dekat tuh. Bisa. Ih, panas kan. Tunggu biar tidak panas dulu ya. Bisa ambil itu Irian, kertas. Ini apa tuh? Bukannya? Coba teliti, bukan. Udahlah, kita ini aja lah. Kelihatan ke kamera? Lihat. Musnah kayaknya. Subhanallah. Tidak hancur sama sekali. Coba dibersihkan. Kelihatan kamera? Kelihatan. Ini kakinya udah patah ya, karena dulu saya patahkan. Dan ini kakinya juga ada di sini. Ternyata mungkin memusnahkannya bukan seperti ini ya, teman-temanku, karena dengan cara dibakar ini jelas logikanya ini kan berbulu. Ini kayak bulu manusia. Ini logikanya bulu manusia. Rambut. Tapi ini tidak terbakar sedikit pun. Pik, bener nggak kebakar rambutnya juga? Iya bener nggak bakar. Tuh, bener nggak? Nah mungkin bukan seperti ini harus memusnahkannya. Tapi kalau barang yang satu lagi, ini berhubung berupa tanah, tadinya tanahnya keras, mungkin karena kena air jadi lembek dan panasnya itu tahan lama. Itu perbedaannya. Mungkin kita dengan cara dibuang aja lah, kita pasrahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya ini hilang dari ini gitu, bukan di alam kita. Mau tidak mau ini ada taringnya gitu kan. Mungkin ini termasuk goib juga ya, karena saya juga bingung ini dibakar. Kalau dibakar tidak mempan seperti ini ya, mungkin saya tidak bisa dulu komentar yang ini yang pasti, karena
kalau secara teori ini memang jenglot yang apa namanya palsu lah gitu. Kalau secara teori, soalnya saya belum pernah melihat jenglot yang benar-benar asli nyata gitu kan, benar-benar asli nyata. Cuman ya baru inilah gitu. Mungkin ini karena hodam. Kalau menurut saya ini mungkin karena hodam, jadi jenglot palsu yang diisi oleh orang buat jenglot ini ada keajaiban seperti ini. Kalau menurut saya seperti itu. Kertas coba. Jelasnya seperti ini, masih utuh, belum apa namanya ini. Ternyata gerak ini. Udah. Ambil plastik. Tunggu bekas ya. Gerak. Mungkin sama saya mau dibuang aja lah ke tempat yang dia inginkan lah gitu. Soalnya ini secara dibakar sudah, secara di ini sudah lah dibakar. Mungkin sama saya mau dibuang ke sungai aja sama saya dengan tanah-tanahnya, biar nggak jadi inilah. Boleh kita simpan dan kamera normal. Nah seperti itu ditemukannya tuh. Siap. Oke. Nah ternyata seperti itu ya teman-temanku semuanya. Ternyata saya belum berhasil untuk memusnahkan, kalau kata orang ini jenglot inilah BK seperti ini ya. Padahal ini udah hancur. Kakinya juga sudah saya patahkan. Taringnya juga sama saya udah dipatahkan. Tapi ternyata susah. Dibakar juga susah. Mungkin ini harus dengan cara dibuang, dipasrahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini dengan cara dibuang itu tidak berdampak apapun ke saya ataupun yang lainnya gitu. Itulah untuk penjelasan ini. Ntar ada part yang keduanya. Untuk penjelasan ini bagaimana cara pembuangannya, kita saksikan aja. Dan untuk kali ini saya cukupkan sekian. Akhir kata dari saya, Alif Kurnadi Sair Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.